Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Purwatiningsih. Di sini saya akan menuliskan terkait edukasi kejang demam pada anak. Definisi kejang demam adalah kejang pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran suhu apapun yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Kejang demam dapat terjadi sebelum atau segera setelah onset demam. Risiko kejang meningkat terhadap suhu, bukan terhadap laju kenaikan suhu tubuh. International Lingue Against Epilepsy didefinisikan kejang demam adalah kejang pada bayi setelah usia 1 bulan, disertai demam yang tidak disebabkan oleh infeksi sistem saraf pusat. Kejang demam dikategorikan sebagai sederhana atau kompleks. Kejang kompleks berlangsung 15 menit atau lebih, memiliki bukti neurologis vokal atau berulang selama 24 jam. Kejang demam mungkin disebabkan oleh banyak faktor risiko umum yang dapat mempengaruhi sistem saraf yang rentan dan sedang berkembang di bawah tekanan demam, termasuk penyakit virus, vaksinasi tertentu, dan predisposisi genetik. Untuk etiologinya atau penyebab dari kejang demam tersebut. Yang pertama, penyakit virus. Infeksi virus yang terkait dengan demam tinggi meningkatkan risiko kejang karena demam tinggi telah terbukti meningkat rangsangan saraf dan menurunkan ambang kejang. Yang kedua, vaksinasi tertentu. Infeksi virus yang terkait dengan demam tinggi ada bukti bahwa usia saat pemberian vaksin dan jenis vaksin tertentu meningkat kemungkinan terkena kejang demam. Vaksin campak, gondok, rubella juga dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan terkena kejang demam. 3. Ialah risiko terkena kejang demam juga dapat meningkatkan karena predisposisi genetik gen tertentu yang telah diidentifikasi sebagai faktor risiko sindrom epilepsi familial. Kerentanan terhadap faktor risiko lingkungan dapat meningkatkan karena kelainan genetik yang mendasari. Ambang kejang demam bervariasi berdasarkan usia dan kerentanan individu, dan risiko kejang bergantung pada tingkat kenaikan suhu, bukan suhu. Untuk tanda dan gejala kejang demam sendiri ialah kejang biasanya muncul pada awal demam. Anak akan terlihat aneh selama beberapa saat setelah kejang atau hilang kesadaran. Tangan dan kaki kaku, tersentak-sentak atau kelonjotan, dan mata berputar-putar sehingga hanya putih mata yang terlihat. Anak-anak akan mengalami napas yang terganggu, kulit yang lebih gelap dari biasanya, dan tidak responsif selama beberapa waktu. Namun, anak akan kembali normal dalam waktu singkat. Untuk penata laksanaan keperawatan pada kejang demam tersebut ialah yang pertama, membuka pakaian klien. Kedua, posisikan kepala miring untuk mencegah aspirasi isi lambung. Yang ketiga, menjaga kepatenan jalan nafas untuk menjamin kebutuhan oksigen. Yang keempat, monitor suhu tubuh. Cara paling akurat adalah dengan suhu rektal. Yang selanjutnya, memberikan obat untuk menurun panas. Pengobatan ini dapat mengurangi ketidaknyamanan anak dan menurunkan suhu 1-1,5 derajat Celcius. Yang selanjutnya, berikan kompres hangat. Untuk mengopres dilakukan dengan handuk atau waslap atau lap khusus badan yang dibasahi dengan air hangat 30 derajat Celcius, kemudian dilakukan seluruh badan. Yang selanjutnya, menaikkan asupan cairan anak. Anak dengan demam akan merasa tidak lapar dan sebaiknya tidak memaksa anak untuk makan. Akan tetapi, cairan seperti suhu ASI atau suhu formula dan air harus tetap diberikan atau bahkan lebih sering. Yang terakhir, istirahatkan anak saat demam. Demam menyebabkan anak lemah dan tidak nyaman. Orang tua sebaiknya mendorong anak untuk mencukupkan istirahat. Sekian video dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.